Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk seluruh warga negara Indonesia, khususnya yang ada di Semenanjung, Malaysia. Sampai saat ini KBRI masih banyak menerima pertanyaan-pertanyaan terkait dengan program rekalibrasi. Jadi sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, program rekalibrasi itu meliputi dua, yaitu program rekalibrasi tenaga kerja, artinya mereka yang mau bekerja kembali, dan juga rekalibrasi pulang. Ini program rekalibrasi ini adalah diperuntukkan untuk PATI atau pendatang asing tanpa izin, tidak hanya Indonesia tetapi seluruh PATI yang ada di Semenanjung, Malaysia. Nah, terkait dengan rekalibrasi tenaga kerja, sekali lagi saya ingin tekankan bahwa yang bisa mendaftarkan teman-teman untuk ikut program rekalibrasi tenaga kerja hanya majikan saja ya. Jadi tidak ada agen ataupun orang-orang secara pribadi yang bisa mendaftarkan ikut program rekalibrasi tenaga kerja. Jadi agen yang harus mendaftarkan kepada Immigration dan juga Kementerian Tenaga Kerja Malaysia. Keterlibatan teman-teman sekalian hanya pada saat temu janji itu harus datang, dan juga di situ akan diadakan samakan atau pemeriksaan apakah ada catatan-catatan kriminal, dan juga yang kedua pada saat pemeriksaan kesehatan atau POMEMA. Jadi ini pada prinsipnya. Kemudian yang juga perlu diketahui adalah seluruh biaya untuk program rekalibrasi ini ditanggung oleh majikan. Jadi teman-teman yang ikut program rekalibrasi ini tidak dikenakan biaya apapun. Persyaratan-persyaratannya itu sudah ada, nanti majikan semua yang mengurus. Jadi teman-teman PMI yang ada di Malaysia ini tidak perlu repot-repot karena semua akan diurus oleh majikan. Biaya pun akan diurus oleh majikan. Nah, kemudian kalau ada teman-teman yang tidak memiliki majikan, tetapi bekerjanya di sektor konstruksi atau di sektor binaan, itu bisa mendaftarkan ke namanya CLEB ya. CLEB itu Construction Labor Exchange Berhad. Jadi di sana ada tautan untuk mendaftarkan. Dan mendaftarkannya itu secara gratis ya, tidak berbayar. Nanti CLEB yang akan mencarikan majikan ya. Jadi pendaftarannya bisa melalui PEP, itu hanya yang untuk di sektor konstruksi atau binaan ya. Yang juga perlu diketahui adalah bahwa kalau nanti ada teman-teman yang mau ikut program rekalibrasi dan juga ada majikannya yang mau mengikut sertakan, nanti majikannya akan menghubungi KBRI kalau sekiranya tidak ada paspor yang berlaku ya, karena program rekalibrasi ini dibolehkan bagi PMI atau warga negara Indonesia yang masih memiliki paspor dengan masa berlaku minimal 1,5 tahun atau 18 bulan. Nah, kalau nanti ada yang paspornya sudah mati atau masa berlakunya kurang dari 18 bulan, maka majikan boleh menghubungi KBRI untuk membuat paspor. Syaratnya adalah majikan dan juga nanti teman-teman datang ke KBRI, nanti akan diperiksa apakah betul ini majikannya memenuhi syarat untuk mengambil atau mempekerjakan tenaga kerja. Jadi bagi yang paspornya mati atau bagi paspor yang berlakunya kurang 18 bulan, nanti akan difasilitasi oleh KBRI ya untuk pembuatan paspornya. Dan juga yang perlu diingat adalah bahwa program rekalibrasi ini hanya untuk 4 sektor ya, yang kemarin sudah dijelaskan, yaitu sektor perkebunan, sektor konstruksi atau binaan, sektor pertanian, dan juga sektor kilang atau pabrik ya. Di sektor-sektor lain itu tidak boleh. Dan juga selama program rekalibrasi ini tidak ada penerbitan visa kerja baru selain dari yang program rekalibrasi. Jadi sekali lagi
kalau nanti ada orang-orang yang menawarkan bisa bikin paspor ini bikin visa visa kerja atau permit, itu pasti nggak bisa ya. Jadi sekali lagi jangan ada yang terbujuk apabila ada agent atau siapapun juga yang menawarkan bisa membuatkan permit kerja. Itu pasti akan tertipu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau percaya dengan omongan orang-orang itu, ya siap-siap saja nanti uangnya akan hilang. Jadi sekali lagi ya, yang bisa mengikutsertakan teman-teman untuk program rekalibrasi tenaga kerja ini adalah majikan, ya. Agent tidak bisa, daftar sendiri tidak bisa. Jadi sekali lagi, jangan terpengaruh oleh bujuk rayu para calo yang bisa menjanjikan mengurus permit. Itu pasti nggak benar ya. Itu yang satu. Kemudian untuk program rekalibrasi ulang ini memang banyak sekali pertanyaan dan mudah-mudahan mungkin ini juga bisa membantu. Pada dasarnya yang boleh atau yang bisa mengikuti program rekalibrasi ulang ini adalah semua pati ya, semua pati sepanjang dia tidak masuk dalam catatan jenayah. Artinya kalau tidak memiliki catatan kriminal itu boleh pulang ya, boleh pulang. Yang tua, yang anak-anak boleh pulang ya. Syaratnya tentu harus memiliki surat perjalanan yang masih berlaku. Surat perjalanan itu bisa berupa paspor atau bisa berupa SPLP ya. Jadi kalau ada yang tidak punya paspor atau SPLP-nya sudah mati, paspornya sudah mati, silakan mengurus SPLP terlebih dahulu ya. Nah, nanti itu pendaftarannya ada di tautan sto.imi.gov.my ya, MI. Itu ya pendaftarannya ada di situ dan sudah dibuka meskipun saya dengar sudah penuh ya, tapi tidak apa-apa. Kemudian banyak pertanyaan yang muncul, biayanya berapa? Bagi orang dewasa itu biayanya 500 ringgit ya. Kalau untuk bikin SPLP biayanya 30 ringgit. Kalau anak-anak gimana? Jadi kalau anak-anak umurnya di bawah 18 tahun itu hanya membayar yang namanya special pass atau pas khas ya, itu ya harganya atau biayanya 100 ringgit ya, 100 ringgit. Nah, kemudian juga yang banyak pertanyaan ke saya adalah apakah yang mau daftar ikut program rekalibrasi ulang ini harus punya hasil tes PCR atau tidak? Ini sudah kita klarifikasi kepada Immigration Malaysia, tidak perlu memiliki hasil tes swab PCR. Yang diperlukan hasil swab PCR ini hanya mereka yang akan ikut program rekalibrasi tenaga kerja. Ya, itu ya. Kemudian kita juga banyak mendapatkan pertanyaan mengenai anak-anak bagaimana, anak-anak yang yang tidak punya sijil lahir ya. Itu KBRI akan sudah menyusun yang namanya SOP bagi anak-anak warga negara Indonesia yang mau pulang tetapi tidak memiliki sijil lahir ya. Nanti ini sudah kita rumuskan, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Itu yang perlu diketahui. Kemudian ini banyak juga saya dengar sudah beberapa orang, ratusan orang yang mendaftarkan kepada imigrasi untuk pulang. Yang perlu diketahui adalah pertama harus punya SPLP yang masih berlaku atau paspor yang masih berlaku. Kemudian harus punya tiket yang berlakunya itu 14 hari setelah tanggal temu janji ya. Jadi kalau sudah ada tanggal temu janji tanggal berapa baru boleh beli tiket yang masa berlakunya itu sampai dengan 14 hari ke depan. Jadi tolong ini diperhatikan karena sekarang ini penerbangan juga sulit ya, tidak semudah yang masa-masa sebelum pandemi. Dan juga yang perlu dipastikan bagi teman-teman yang sudah mendaftar bahwa pembayarannya itu tidak boleh dengan tunai,
Ya, tidak boleh dengan cash, tetapi harus dengan kartu atau card ya. Apakah itu kartu kredit atau itu kartu debit. Jadi kalau sudah mendaftar, sudah beli tiket, ternyata belum punya kartu, ini nanti akan ada kesulitan. Jangan sampai nanti tiketnya itu kadaluarsa atau tiketnya tidak bisa dipakai. Jadi pastikan bagi teman-teman yang sudah mendaftar ini memiliki card atau kartu debit atau kartu kredit yang nanti digunakan untuk membayar di immigration. Jadi perhatikan, jangan sampai nanti sudah datang, sudah beli tiket, ternyata tidak punya card, nanti akan sulit. Nah, cara-cara pembayaran ini masih kita diskusikan lagi dengan pihak immigration. Bagaimana caranya supaya teman-teman yang mau pulang dan tapi tidak punya kartu kredit atau tidak punya kartu debit bisa ikut. Nah, ini masih kita didiskusikan dan pihak immigration akan mencari cara yang lebih mudah, kira-kira begitu ya. Jadi ini masih terus kita carikan cara-cara yang lebih mudah. Nah, untuk lebih detailnya nanti saya akan jelaskan. Atau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silakan ikuti dialog saya atau penjelasan saya di FB Rasa Radio Kuala Lumpur yang hostnya itu Ika Wulandari. Jadi nanti malam jam 8.30 saya akan jelaskan lebih lanjut, atau kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan disampaikan nanti malam ya. Saya kira itu untuk sementara ini, nanti yang lain-lain kita bicarakan dalam diskusi di FB Rasa Radio nanti malam, ingat jam 8.30. Saya kira demikian dulu ya, kita masih mencari cara-cara yang semudah mungkin ya untuk teman-teman. Jadi ini masih terus kita upayakan. Mudah-mudahan nanti semua yang mau kerja juga bisa bekerja dengan baik, kemudian yang mau pulang pun bisa bekerja atau bisa pulang dengan mudah ya. Ini masih kita diskusikan terus. Saya kira demikian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih.